Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di kelompok 10 itu ada yang pertama Juwita Putri, NIM 2020-008. Saya sendiri Muhammad Reza Sidik 2020-021. Nurlita Fajrianti Putri 2020-027. Dan yang terakhir Satria Adi Pratama 2020-030. Selanjutnya kita masuk ke inti materi yang akan dibacakan oleh Juwita Putri. Kepada Juwita saya persilakan. Rumusan masalah, pengertian dan hakikat ibadah. Menyikapi ikhtilaf dan dalam tata cara beribadah. Ibadah madhah dan gairu madhah. Menggapai ibadah yang berkualitas. Pengertian dan hakikat ibadah. Menurut dalam surah An'am ayat 162. Yang artinya katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologis bahasa Arab yaitu abida, ya budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, ya, atau yaitu yang beribadah. Di ibadah secara terminologi yaitu bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Hakikat ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Hakikat ibadah yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hakikat ibadah sebagai cinta. Jihad di jalan Allah atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dalam jenis makhluk, melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang pada hakikatnya bernilai ibadah. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang mengandung berbagai rangkaian kegiatan yang bermuara pada hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Hendaknya diniatkan untuk meraih ridha Allah. Hakikat ibadah dalam Islam meliputi semua urusan kehidupan dalam semua lapangan hidup, di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya bahwa apa yang telah dilakukan ada unsur nilai dan balasan. Begitu juga ada pahala dan siksa. Next. Ibadah mahdah, dan gairu mahdah. Ibadah mahdah, ibadah khusus. Ibadah mahdah dimaknai secara sempit, yaitu segala ketentuan, peraturan, dan dalil hukumnya yang ditetapkan oleh Nas atau Al-Quran dan hadis, dan terjabarkan dalam rukun Islam, hablum minallah. Contoh, salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah gairu mahdah, ibadah umum, yaitu ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Dengan demikian, ibadah ini mengandung unsur hubungan antar sesama manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar, dan lain sebagainya, atau hablum minan nas. Contoh, sedekah, gotong royong, menolong orang tua. Menggapai ibadah yang berkualitas. Manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Hal ini sesuai dengan tabiatnya bahwa manusia itu lemah, fakir, dan butuh kepada Allah. Untuk itu, umat Islam harus meyakini dan mempercayai bahwa setiap jengkal kehidupannya merupakan wujud dari ibadah. Maka pada waktu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan demikian, hidup
adalah pengabdian kepada Sang Pencipta, pengabdian yang tercermin dari aktivitas-aktivitas kesehariannya, guna mencari ridho dari Allah semata-mata. Lalu, ibadah yang berkualitas itu seperti apa? Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dikerjakan semata-mata karena Allah, di jalan Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Maksudnya, aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah manakala dilakukan semata-mata hanya karena Allah, dan apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah, syariat Islam yang mengacu pada Quran hadis demi menggapai ridhonya. Ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan bernilai sebagai bentuk pengabdian kepada Allah manakala dilaksanakan secara serampang dan asal-asalan atau justru merusak dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ibadah yang bagaimanakah yang lebih utama itu? Yang lebih utama ialah yang lebih berat dikerjakan. Yang utama ialah menjauhkan dari kemewahan duniawi. Ibadah yang paling utama ialah yang bermanfaat kepada orang lain. Yang utama ialah bahwa setiap saat adalah untuk beribadah. Sumber hukum yang digunakan dalam beribadah, Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai dasar mutlak untuk menentukan hukum, karena kedudukannya dijadikan sebagai sumber ajaran Islam yang syarat dengan nas yang bermuatan syariat Islam. Ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Ijtihad adalah mencurahkan segenap berpikir dalam menggali dan menetapkan suatu hukum. Kesimpulan, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin, dalam rangka menggapai ridho Allah semata. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di sesi pertanyaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.